Shalom adik-adik, selamat siang. Bagaimana kabar adik-adik semua? Lose berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Ayo adik-adik, jika adik-adik sudah siap, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan serta napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di mana ya Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu untuk beribadah. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, hingga ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sini siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan? Nah, adik-adik, untuk itu mari kita hati-hati dalam menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Nah, Lose mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, mulutmu, dan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu.
adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, seperti biasa adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara adik-adik dapat scan barcode adik-adik di layar adik-adik masing-masing, meminta bantuan kepada papa dan mama. Atau adik-adik dapat mentransfer lewat rekening gereja. Nah, adik-adik juga dapat menggunakan cara dengan adik-adik dapat mengumpulkan persembahan adik-adik dalam amplop dengan rapi, dan adik-adik dapat memberikan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Ya adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, di mana Tuhan kami sudah membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku.
berbuah, 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 oh, 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 oh. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Ya, Lause bersyukur dan bersuka cita. Kita bisa bersama-sama kembali, kita boleh beribadah ya. Meskipun 1 tahun kita tidak ketemu ya, 1 tahun lebih adik-adik. Kita tidak bertemu di gereja, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh menyembah Tuhan. Dan kita tadi sudah memuji Tuhan. Dan saatnya adik-adik, kita siapkan Alkitab kita adik-adik. Ya, siapkan Alkitabnya, kita akan bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, agar kita boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Mari bersama-sama adik-adik, kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon anugerah Tuhan untuk menolong kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan kekal. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk siang hari ini, kami bisa bersama-sama Tuhan kumpulkan di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan, firman Tuhan yang boleh kami dengar, menolong kami untuk membuat kami terus bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup bagi Tuhan. Tolong Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang hadir di kebaktian ini, Tuhan pimpin, agar hati pikiran kami terfokus hanya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Yusuf dengan tema jubah maha indah ya. Yusuf, kita akan bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan Kejadian pasal 37. Kita lihat ayat yang ketiga dan keempat adik-adik ya. Ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-11 adik-adik. Ayat yang ke-11 Kejadian pasal 37 ayat yang ke-11 firman Tuhan berbunyi demikian. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya mau tanya dulu nih, siapakah adik-adik yang pernah bermimpi? Wah, pasti kita semua pasti pernah bermimpi ya. Kita semua pernah bermimpi kalau kita tidur ya. Tidur semalam kita tidur mungkin adik-adik mimpi. Nah, adik-adik kalau adik-adik mimpi, kalau mimpinya misalnya adik-adik seperti anak ini. Dia bermimpi seperti anak Lause. Dia bermimpi menjadi astronot adik-adik. Wah, dia menjadi astronot dan dia ketika dia tidur, kemudian dia bermimpi menjadi astronot. Nah, mari bersama-sama adik-adik, kita akan lihat seperti apakah mimpinya. Apakah Evan mau tidur sekarang? Boleh. Kalau tidur, Evan pengennya mimpi apa ya? Astronot. Kenapa ya mau mimpi astronot ya? Gara-gara aku mau lihat bintang-bintang sama segala planet. Kita berdoa dulu ya.
Oke. Bapak yang baik, Membaik. terima kasih Terima kasih. untuk hari ini. Hari ini Evan mau tidur. tidur. Tolong Evan tidur dengan baik. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ternyata di Alkitab juga ada tokoh yang bermimpi. Nah, dan dia disebut sebagai seorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan dan bisa menerjemahkan mimpi. Nah, dan di masa mudanya dia bermimpi bahwa dia melihat banyak hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Nah, coba dari tebak siapakah tokoh ini ya. Dia bermimpi ya, dia punya banyak saudara. Dan ketika dia bermimpi, dia sedang mengikat gandum bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ketika dia mengikat gandum, kemudian dia mengikat gandum itu, kemudian dia mengikat gandumnya. Dan ketika dia ikat gandum itu, maka 11 gandum yang lain itu tiba-tiba kemudian merunduk. Seperti menyembah gandum yang dimiliki oleh tokoh ini. Nah, setelah itu kemudian dia bermimpi lagi. Dia mimpi apa ya? Dia mimpi bahwa ada 11 bintang. Dan bulan dan matahari. Dan semuanya itu mengelilingi tokoh ini. Siapa adik-adik? Ayo siapa yang sudah tahu coba? Siapa yang sudah tahu coba? Angkat tangannya siapa yang sudah tahu? Ayo coba tebak siapa yang tahu. Nah adik-adik, tokoh ini adalah Bapak Yusuf. Nah adik-adik, Yusuf ini kita akan pelajari sepanjang beberapa minggu ini. Kita akan melihat bagaimana karya Tuhan. Tuhan memberikan Yusuf hikmat. Tuhan memberikan Yusuf anugerah, bahkan melewati kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Nah, kita akan lihat karya Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf itu anak siapa adik-adik? Ayo siapa yang tahu Yusuf itu anak siapa? Kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tokoh yaitu papa dari Yusuf ini. Siapa yo? Ya, yaitu Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya 13 anak. Bapak Yakub ini punya 13 anak. 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, anaknya banyak sekali. Dan Bapak Yakub ini kemudian bersama anak-anaknya, mereka punya banyak kambing domba yang mereka biasa gembalakan. Dan salah satu anak yang lahir di masa tuanya adalah Yusuf. Dan ketika Yusuf ini lahir, Bapak Yakub ini senang luar biasa. Bapak Yakub ini begitu mengasihi Yusuf. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Bapak Yakub ini mengasihi Yusuf lebih daripada mengasihi saudara-saudaranya yang lain. Nah, akhirnya kemudian Yusuf ini juga begitu dekat dengan papanya. Yusuf ini kemudian menceritakan segala sesuatu hal yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya Bapak Yakub ini memutuskan untuk membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Membuat jubah yang begitu indah, baju. Jubah yang begitu indah, luar biasa. Coba adik lihat tuh gambarnya. Jubah itu begitu indah. Dan akhirnya jubah itu kemudian dipakaikan kepada Yusuf. Jubah itu dipakai Yusuf begitu bangga luar biasa.
Tetapi ketika saudara-saudaranya melihat akan hal itu, saudara-saudaranya itu melihat bahwa Yusuf ini lebih disayang, Yusuf ini lebih dikasihi, Yusuf ini diberikan jubah yang maha indah. Bahkan Yusuf kemudian akhirnya ketika dia tidak diberikan jubah maha indah itu, dia juga menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpi-mimpinya. Mimpi-mimpi yang tadi Lause sudah sebutkan. Mimpi-mimpi bahwa nanti ketika mereka mengikat berkas gandum, kemudian 11 berkas gandum itu menyembah berkas gandum milik Yusuf. Wah, makin marahlah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya begitu iri hati adik-adik. Begitu benci kepada Yusuf. Kenapa Yusuf lebih dikasihi? Kenapa Yusuf lebih disayang? Kenapa Yusuf kelihatan lebih hebat? Kenapa Yusuf seakan-akan kelihatan lebih luar biasa? Lebih penuh dengan berkat-berkat. Lebih diberikan kasih sayang yang lebih oleh ayahnya. Bahkan lewat mimpi-mimpinya itu seakan-akan Yusuf nantinya akan menjadi raja. Kemudian saudaranya berkata, "Hei Yusuf, apakah engkau akan menjadi raja atas kami? Siapakah yang akan mengangkat engkau menjadi raja?" Wah, saudaranya begitu marah adik-adik. Begitu benci. Setiap kali lihat Yusuf, dia berkata, lihat tuh, si pemimpi itu datang. Si pemimpi yang sombong itu datang. Wah, mereka begitu marah. Mereka begitu iri hati. Mereka akhirnya karena iri hatilah itu mereka membuat hatinya begitu marah ketika melihat Yusuf. Dan mereka merencanakan suatu hal yang jahat terhadap Yusuf. Dalam kebenciannya Yusuf memakai jubah maha indah itu membuat, setiap kali jubah maha indah itu dipakaikan kepada Yusuf, saudara-saudara yang melihat, tidak adil ini. Ini tidak adil. Ini merupakan suatu ketidakadilan. Mereka benci, mereka iri hati, mereka marah. Nah, suatu kali adik-adik, saudara-saudara Yusuf ini semua pergi menggembalakan kambing domba mereka yang begitu banyak sampai ke daerah Sikem. Dan kemudian Bapak Yakub meminta kepada Yusuf, "Hei Yusuf, bawakanlah makanan ini kepada saudara-saudaramu." Ya, mereka sedang menggembalakan kambing domba. Carilah mereka, ya. Dan kemudian bawalah bekal ini untuk mereka. Nah, kemudian ketika Yusuf mencari, Yusuf berjalan adik-adik. Yusuf berjalan mencari sampai ke daerah Sikem. Nggak ketemu di Sikem. Loh, kemana mereka? Akhirnya kemudian Yusuf melihat seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki ini kemudian bertanya, "Mau kemana nak kamu?" Yusuf menjawab, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku." "Kemana mereka ya?" "Oh, saudaramu, ya. Tadi saya melihatnya mereka akan pergi ke daerah Dotan." Wah, kemudian Yusuf akhirnya dia berjalan lagi. Dia mencari. Dia akhirnya, dia melihat, ya itu ada di sana itu. Ada di sana. Ada di daerah sana. Sedang ada di padang rumput bersama dengan kambing domba yang sedang digembalakan. Kemudian akhirnya Yusuf kemudian berjalan. Wah, saudara melihat, lihat itu. Mereka saling ngobrol. Lihat itu, si pemimpi datang. Si pemimpi itu datang. Si pemimpi yang sudah menyombongkan diri dan hendak menjadi raja atas kita semua. Dia datang. Wah, akhirnya mereka berkata, Simeon, Naftali, gini aja yuk. Kita bunuh saja dia. Dia sudah begitu menyulitkan kita. Dia sudah membuat kita itu kelihatan buruk di depan ayah kita. Kalau gitu, lebih baik kita bunuh saja dan kita lemparkan ke sumur kosong itu. Kemudian, adik-adik, ketika Yusuf semakin dekat, kemudian kakak Yusuf yang pertama. Ayo, siapa namanya kakak Yusuf yang pertama? Siapa yang tahu? Kakak Yusuf yang pertama namanya Ruben. Kemudian Ruben berkata, adik-adikku, jangan kita bunuh Yusuf. Karena Yusuf itu adalah darah daging kita.
tidak boleh kita membunuh dia. Nggak bisa. Dia sudah begitu menyulitkan kita dengan kesombongannya, dengan jubah maha indahnya itu membuat kita begitu tidak enak, bahkan membuat kita kelihatan buruk di depan ayah kita. Wah, lebih baik kita singkirkan saja dia. Jangan, lebih baik begini, kita masukkan saja dia ke dalam sumur, ya, supaya dia tidak menyombongkan dirinya lagi. Ketika Yusuf itu mulai dekat, tiba-tiba Yusuf langsung ditangkap adik-adik. Ditangkap, kemudian dilepaskan jubah maha indah itu dari Yusuf. Dan jubah maha indah itu dilepaskan. Dan akhirnya Yusuf kemudian diikat. Setelah diikat, kemudian Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Sumur kering. Yang dalam. Dan Yusuf berkata, tolong, mengapa kalian begitu jahat kepada saya? Apa salah saya? Kenapa saya harus dimasukkan ke dalam sumur kering ini? Apa salah saya? Kenapa saya harus dimasukkan ke dalam sumur ini? Tolong saya, lepaskan saya. Wah, semua saudara Yusuf tidak memperdulikan akan teriakan Yusuf. Akhirnya mereka makan. Mereka menikmati bekal yang dibawa oleh Yusuf. Mereka kemudian tidak peduli dengan kesengsaraan yang Yusuf alami. Karena mereka begitu iri hati, mereka begitu benci, mereka begitu marah ketika Yusuf itu lebih dikasihi. Ketika Yusuf itu menceritakan mimpi-mimpinya. Adik-adik, padahal Yusuf tidak bersalah apa-apa. Yusuf tidak bermaksud untuk sombong. Yusuf hanya sekedar menceritakan apa yang dia alami, apa yang dimimpikannya. Ya, Yusuf sebagai seorang anak yang paling muda, dia hanya menceritakan apa yang dia alami. Tapi saudara begitu marah, apalagi dengan jubah yang maha indah yang diberikan ayahnya. Akhirnya kemudian lewatlah apa? Lewatlah seorang saudagar dari Mesir. Saudagar Ismail yang sedang membawa seluruh barang-barang dagangannya untuk dibawa ke Mesir. Akhirnya Yehuda berkata, "Hei, saudara-saudaraku, lebih baik kita keluarkan Yusuf dan kita jual saja dia ke saudagar Ismail itu. Kita kan dapat uang. Kita dapat uang nanti dengan menjual Yusuf. Daripada kita bunuh, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita jual dia dan nanti kita kasih tahu kepada Bapak Yakub bahwa anakmu Yusuf sudah diterkam binatang buas." Wah, akhirnya kemudian Yusuf itu dikeluarkan. Yusuf itu dikeluarkan dari sumur itu. Setelah dia dikeluarkan dari sumur kering itu, kemudian akhirnya dia dijual 20 sikal perak kepada saudagar Ismail itu. Dia dijual 20 sikal perak. Ketika dia dijual 20 sikal perak kepada saudagar Ismail itu, kemudian akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Dan mereka tertawa luar biasa. Mereka merasa kita bebas. Kita bebas dari si pemimpi itu. Kita bebas dari orang yang sudah membuat kita sulit di depan ayah kita. Kita bebas. Dan biarlah dia menjadi budak di Mesir. Hahaha, kita bebas. Wah, mereka dengan hati yang senang sekali. Mereka merasa bahwa mereka sudah bebas dari Yusuf. Dan mereka dapat uang 20 sikal perak. Dan akhirnya Yusuf itu dibawa ke Mesir. Yusuf kembali berteriak, "Tolong aku, apa salahku? Kenapa engkau begitu jahat menjual aku menjadi seorang budak untuk dibawa orang ini? Mau dibawa kemana aku?" Ya, akhirnya Yusuf dalam teriakan-teriakannya. Yusuf akhirnya dia dibawa, dia diseret, dia dijual 20 sikal perak. Dan akhirnya dia dibawa ke Mesir. Adik-adik, suatu hal yang menyedihkan ya. Kalau saudara kita rela menjual kita. Suatu hal yang menyedihkan adik-adik. Dan akhirnya kemudian jubah maha indah itu yang tadi masih ada, kemudian dicelupkan ke dalam darah domba yang disembelih.
Darah domba itu begitu terlihat merah luar biasa. Dan akhirnya jubah itu direndam. Dan sesampainya mereka di rumah, mereka menunjukkan kepada Bapak Yakub, maafkan kami, ini jubah adik kami Yusuf yang sudah diterkam binatang buas. Yakub dalam kesedihannya, apa yang terjadi? Mengapa anakku itu harus mati? Mengapa binatang buas harus memakannya? Padahal sebetulnya adik-adik, Yakub sudah ditipu oleh anak-anaknya. Bahwa Yusuf tidak mati. Yusuf dijual ke Mesir. Tapi Saudara Yusuf menyampaikan bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iri hati adalah sebuah dosa yang mengerikan. Tanpa kita sadari seringkali hati kita melihat orang lain, melihat teman kita, mungkin melihat saudara kita kelihatan lebih baik dari kita. Mungkin dia punya kepintaran yang lebih dari kita. Wah, kita merasa iri hati. Kenapa saya tidak sepintar dia? Atau mungkin dia kelihatan lebih kaya dari kita. Dia punya handphone baru. Dia punya segala sesuatu hal yang kelihatan lebih baik dari kita. Kita marah. Kita iri hati. Ya. Ataupun mungkin itu saudara kita. Dan ketika kita mulai iri hati, kita perlu sadari, itu suatu hal yang bisa merusak banyak hal. Seperti saudara Yusuf yang iri hati terhadap Yusuf, akhirnya mereka berencana membunuh Yusuf, menyakiti Yusuf, memasukkan Yusuf dalam sumur, bahkan menjual Yusuf. Nah, adik-adik, iri hati adalah sebuah dosa yang bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Kata-kata yang kasar karena kita iri hati, karena kita benci dengan orang itu. Atau mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Atau mungkin kita bersuka cita ketika orang yang kita begitu iri hati itu sedang sakit. Waduh, hati kita begitu senang sekali. Rasain, dia sakit sekarang. Gitu ya. Nah, itu adalah suatu hati yang begitu berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kita iri hati dengan orang-orang di sekitar kita yang tampaknya mereka punya segala sesuatu yang lebih baik. Nah, adik-adik, bagaimana kita menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa iri hati? Maka tidak ada cara lain. Caranya adalah dengan kita boleh bersyukur atas anugerah Tuhan. Setiap kita diberikan anugerah berbeda-beda oleh Tuhan. Tetapi tetap Tuhan itu baik. Dan ketika kita bisa belajar untuk bersyukur, maka itu adalah menolong kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa iri hati. Kita bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Nah, adik-adik, saya punya tugas buat adik-adik. Jangan coba adik-adik pikirkan, adik-adik renungkan. 3 hal apa saja yang kita patut syukuri, bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala anugerah yang Tuhan sudah berikan. 3 hal saja, ya. 1 misalnya adik-adik, kita bersyukur karena kita punya papa mama. Kita bersyukur karena kita masih sehat. Kita bersyukur karena kita masih bisa bersama-sama untuk boleh beribadah menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih bisa sekolah. Meskipun mungkin adik-adik di antara kita masih secara keseluruhan mungkin masih sekolah di rumah. Ya. Tapi ketika kita bersyukur. Karena siapakah kita adik-adik? Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak sebetulnya menerima anugerah Tuhan. Tapi karena kebaikan Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan dalam ketidaklayakan kita. Ketika kita belajar untuk terus bersyukur, maka rasa iri hati itu akan bisa tersingkirkan dari dalam hati
dan pikiran kita. Nah, seperti firman Tuhan yang kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 16 ya, ini sebagai ayat hafalan kita di saat siang hari ini. Kita bersama-sama kita akan menghafalkan ayat ini ya. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, adik-adik sekali lagi ya. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Adik-adik, ingat firman Tuhan ini. Renungkan firman Tuhan ini dan hafalkan ayat hafalannya. Adik-adik, biarlah kita bersama-sama kita tidak menjadi orang yang mudah jatuh di dalam iri hati, mudah jatuh di dalam dosa iri hati, sehingga kita tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sebagai anugerah Tuhan. Hati kita tidak dipenuhi dengan kebencian, tapi sebaliknya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Mari adik-adik bersama-sama kita akan berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberi kami anugerah demi anugerah setiap hari. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Di tengah-tengah pandemi, corona yang masih berlangsung ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong hati pikiran kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami, sehingga kami tidak mudah jatuh dalam dosa iri hati. Tapi kami boleh mensyukuri, bersyukur dan bersyukur untuk anugerah demi anugerah setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melihat anugerah-Mu setiap hari, dan tolong kami Tuhan, untuk kami terus belajar untuk bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus boleh menyertai kami senantiasa. Dari sekarang ini sampai dengan Tuhan datang kedua kalinya. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.